وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كيف حالكن؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قد وصلنا إلى الدرس السابع والآن عفوا الخامس ya. والآن إن شاء الله سندرس الدرس الثامن. Sebentar ya. Oke. Kita telah sampai di halaman 57. As-sabi wa khamsun. Maaf teman-teman, di PDF ini nggak lengkap. Jadi kita lihat di buku aja ya. Halaman 57. Ta'ammal ma yali. Renungkan kalimat berikut ini. Sallama alaih ay qala lahu assalamu alaikum. Jadi sallama alaih itu adalah apa? Ia berkata kepadanya assalamu alaikum. Jadi kalau kita mengatakan salam tu alaik, aku memberikan salam kepadamu, maksudnya qultu laka assalamu alaikum. Aku mengucapkan kepadamu assalamu alaikum. Jadi sallama ala itu maknanya adalah memberikan salam. Sallama yusallimu salim. Sallama yusallimu salim. Salim itu fi'il amarnya ya, teman-teman. Itu untuk yang ke-17. Ittala'a 'alal amr. Ittala'a 'alal amr. Alimahu ittala'a yattali'u ittali' afwan. Ittala'a 'alal amr itu menelaah terhadap suatu perkara. Maksudnya adalah kita ingin mengetahuinya atau kita ingin mempelajari terhadap perkara tersebut. Itu ittala'a. Ista'dzanahu fi kadza ay talaba idznahu fihi. Ista'dzana yasta'dzinu ista'dzin. Ista'dzanahu fi kadza maksudnya adalah talaba idznahu fihi. Kita meminta izin terhadap suatu perkara. Nah, adapun tasrifnya ista'dzana ini fi'il madhinya, yasta'dzinu fi'il mudhari'nya, ista'dzin fi'il amarnya. Igtanama al-fursah. Igtanama al-fursata. Ay intahazaha. Nah, jadi igtanama igtanimu khamsan qabla khamsin. Ma mana igtanama?
Suara saya jelas? Mengambil kesempatan ya Ustaz. Mengambil atau menggunakan. Oke. Atau bisa juga menggunakan kesempatan. Iktana mal fursah, ia menggunakan al-fursah kesempatan, maksudnya adalah intahazaha. Sama ya, intahaza dengan iktanama artinya menggunakan. Oke, semua lalu di sini ada tasrifnya iktanama yagtanimu iktanim. Intahaza yantahizu intahiz. Tarawaha yatarawahu. Mana tarawaha yatarawahu? Mencakup. Mencakup, ishtamala. ثم الثامن عشر هاتي مضارع الأفعال الآتية طرق طرق ما مضارعه Yatruku. يترك نعم ما معنى طرق Mengetuk pintu. Mengetuk. Mengedor. mengetuk طرق يترك mengetuk. Tanya kemarin di judul tarkun alal bab. Itu untuk apa? Untuk apa? Untuk masdarnya. Tip. Taraka yatruku. Suma nataqa ka asri. Nataqa Yantiku. yantiku. Naam. Ma mana nataqa? Mengucapkan ya. Mengucapkan. Ya, mengucapkan atau melafalkan bisa ya, menyebutkan yantiku. Nah, suma sahiba karahil. Ma mana sahiba? Menemani, Ustaz. Menemani. Naam. Sahiba ma mudhari'uhu Yashabu. yashabu. Naam. Makanya ada di dalam kitab Tadhkiratus Sami yang sangat populer. Nasihat siapa ya? Saya lupa lagi. Yang Ishabil Fuqaha. Ada yang hafal? Sebentar ya, saya cek. Lupa lagi. Perkataan Imam Habib bin Syahid, beliau mengatakan, ya bunayya ishabil fuqaha wa ta'alla minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsiri minal hadits. Wahai anakku, ishabil fuqaha, bergaullah, berdekatanlah dengan para fuqaha. Nah, di sini ishab berarti sahiba yashab, ishab untuk fi'il amarnya. Oke, kemudian hati jam al kalimat al atiyah. Berikan jamak pada kata-kata berikut ini. Nuskhah. Ma jam'uha? Nuskhah. Yumkin ka saudah. Nuskhah. Ma jam'uha? Atau yumkin karika? Pas Ustadz, belum tahu. Karahil. Enggak tahu juga Ustaz. Apa nasakhot? Nusakh. Oh, nusakh. Nusakhun. Naam. Nusakh. Hadiyatun. Ini gampang lah. Hadiyatun jadinya apa? Hadiyatun. Hadiyatun. Nah, tinggal ditambah alif ta. Markaz.
Marokizu. Marakiz. Naam, marakiz. ثم فرصة. Fursah. Ya. Sama kayak nuskhah. Furasun. Furas. Nah, furasun. Thumma unwan. Unwanun. Ma Unwan. jam'uhu? Unwanat. Unwanat. Untuk unwanat saya belum tahu. Yang saya ketahui anawinu. Anawinu. Nah, sigo mutahal jumu yang ada ya-nya. Anawinu. Itu unwan. Unwan. Oke, mungkin ada lagi ya jamaknya seperti yang tadi disebutkan, tapi saya belum tahu. Kemudian sir. Sir. Ayo, kira-kira apa sir? Asrorun. Hah? Asror. Asrar. Asrorun. Sebentar, apa ya? Lupa lagi. Lupa lagi teman-teman. Tapi asrar pernah dijumpai Kak Asri? Nggak tahu saat ini sih yang belajarnya di kamus. Oke. Oh iya betul asrar. Asrar. Syukran Kak siapa? Kak Asri. Betul asrar ya. Oke, itu di yang 19, sekarang yang ke-20. Al-Ashrun. Hati mufrad. Berikan bentuk tunggalnya. Syu'unun. Apa? Syu'unun. Sya'nun. Sya'nun. Naam. Manahij. Manhajun. Manhaj. Naam. Manhaj. Metode atau cara. Tadi kalau di sini kurikulum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya Kak Farida. أهلا Tafadhali bidukhul. نعم جزاك الله خيرا. Oke. Di sini ada tabel isim fa'il dan isim maf'ul. Di situ ada nau'ul fi'li, ada jenis fi'ilnya, kemudian ada fi'il, ada isim fa'il, ada asalnya, isim maf'ul dan juga asalnya. Oke, untuk salim, as-salim di sini yang pertama teman-teman, kataba, katibun, maktubun. Salim apa namanya? سالم صحيح. Salim sahih. Nah, al-mudha'af. Al-mudha'af sarra ketika dia menjadi isim fa'il menjadi sarun, asalnya adalah sarirun. Lalu diidghamkan menjadi ataupun dimudha'afkan sehingga menjadi sarun. Nah, kemudian ketika isim maf'ul masrurun. Oke, itu untuk mudha'af. Itu berlaku juga ya untuk mudha'af yang lainnya. Madda yamudu maddan, madun, mamdudun. Seperti itu. Kemudian al-mahmuz. Akhadha, akhidun, ma'khudun. Nah, kalau mahmuznya itu di awal, hamzahnya itu di awal, maka nanti ketika diubah ke dalam isim fa'il, alifnya itu dimadkan. Akhidun. Akhidun. Oke, kemudian yang hamzahnya di tengah, sa'ala menjadi sa'ilun. Qara'a qari'un. Kemudian yang kedua yang berikutnya al-mithal. Nah, al-mithal berarti huruf illahnya ada di awal, ada di fa fi'il. Wazana. Ketika diubah menjadi isim fa'il menjadi wazinun mauzunun. Oke, ini enggak terlalu ribet. Yasara yasirun maisurun.
Itu ketika diawali dengan ya. Kalau tadi yang waw, kalau yang ini yang kedua yang ya. Oke, kemudian yang al-ajwaf qala yaqulu. Qala yaqulu. Nah, untuk ajwaf berarti huruf ilahnya ada di ain fi'il. Qailun asalnya qawilun. Namun wawunya itu diubah ke dalam ke huruf hamzah sehingga menjadi qailun. Lalu ketika isim maf'ul asalnya makulun. Kemudian diubah menjadi makulun. Makulun. Oke. Lalu yang al-ya'i yang asalnya huruf ya di ain fi'ilnya diubah menjadi huruf alif, maka ketika isim fa'il menjadi ba'iun asalnya bayi'un. Lalu ketika isim maf'ul menjadi mabi'un. Oke, untuk ini teman-teman, untuk ajwaf tinggal kita ubah dari fi'il mudhari'nya ya. Tinggal lihat di fi'il mudhari'nya saja. Yaqulu, kemudian huruf mudhara'ahnya dibuang, ganti dengan mim yang berharokat fathah sehingga menjadi makulun. Sama ya dengan yang apa? Dengan yang al-ya'i. Yabi'u, huruf mudharahnya dibuang, ganti dengan huruf mim sehingga menjadi mabi'un. Afwan, ini hurufnya ya. Mabi'un. Oke. Lalu yang terakhir an-naqis. Ini juga sama terbagi menjadi dua, ada yang al-wawi, ada yang al-ya'i. Al-wawi berarti asalnya adalah huruf waw lalu diganti menjadi alif. Contohnya da'a yad'u, da'a yad'u menjadi da'in. Nah, tatkala dalam keadaan nakirah. Kalau dalam keadaan ma'rifah menjadi ad-da'i. Ini isim apa namanya? Mangkus. Mankus. Da. Kemudian asalnya da'iwun. Asalnya da'iwun. Lalu isim maf'ulnya adalah mad'uwun. Asalnya mad'uwun. Oke, untuk nakis teman-teman, tatkala dia dalam keadaan menjadi isim maf'ul, maka huruf terakhirnya itu diberikan tasydid menjadi mad'uwun. Mad'uwun. Huruf sebelum terakhirnya berharokat dhammah. Nah, berbeda dengan yang al-ya'i. Al-ya'i itu nanti dibacanya mahdiyun, bukan mahduyun. Oke, jadi untuk yang an-nakis, kalau misalkan al-wawi, maka akhirannya menjadi mad'uwun. Tetapi kalau yang al-ya'i, akhirannya, afwan, isim maf'ulnya menjadi mad'iyun. Mahdiyun. Oke, itu dars 5 yang berkaitan dengan isim fa'il dan juga isim maf'ul. Alhamdulillah, berarti kita telah mempelajari beberapa sigoh ya, dari mulai fi'il madhi hingga isim fa'il, isim maf'ul. Dan sekarang di pelajaran yang ke-6 ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang sigoh dari isim zaman dan juga isim makan. Ism zaman wal makan. Ism zaman wal makan. Nah, isim zaman dan juga isim makan. Ism zaman wal makan ismani masugani lid-dalalah ala zamanil fi'li au makanihi. Jadi isim zaman dan isim makan ini teman-teman adalah dua kata yang dibentuk untuk menunjukkan terhadap waktu perbuatan atau tempat perbuatan, ya. Atau tempat perbuatan. Siyagatuhuma ismaz zaman wal makan mushtaqani minal fi'li. Nah, dua bentuk dari isim makan dan isim zaman ini itu diambil dari fi'il.
dan dibentuk dari sulasi mujarrad ala waznain, berdasarkan dua wazan. Jadi ada dua wazan teman-teman untuk isim makan dan juga isim zaman di sulasi mujarrad, yaitu ada yang berwazan maf'alun, ada yang berwazan maf'ilun. Ada dua, ada maf'alun, ada maf'ilun. Yusogani ala wazni maf'alun fil halataini al-atiyataini. Yang pertama, idza kana al-fi'lu mu'tallan naqisan. Nahu rama marman waqa mauqan goza magzan. Nah, yang pertama yang mengikuti wazan maf'alun, itu apabila fi'il mu'tal naqis. Fi'il mu'tal naqis pasti teman-teman mengikuti wazan maf'alun. Contohnya roma menjadi marman. Roma menjadi marman. Waqa menjadi mauqan. Goza menjadi magzan. Ra'a menjadi mar'an. Oke, untuk maknanya nanti ya di kitabnya saja. Ini kita bahas dari segi sigohnya dulu. Roma menjadi marma atau marman. Marman ini kalau dalam keadaan nakiroh. Kalau dalam keadaan ma'rifah, al-marma berarti harus dibaca panjang ya 2 harokat. Tetapi karena di sini dalam keadaan nakiroh, maka tidak dibaca 2 harokat. Sama seperti kata mustasfan, rumah sakit ya. Tatkala dia dalam keadaan nakiroh, tidak dibaca panjang. Tetapi kalau ada alnya atau dalam keadaan ma'rifah, maka dibaca panjang menjadi al-mustashfa. Jadi yang pertama, apabila fiilnya berupa naqis, mu'tal naqis ya. Yang mu'tal itu yang ada huruf ilahnya, naqis itu berarti yang diakhiri di lam fiilnya berupa huruf ilat. Seperti kata goza, roma gitu kan. Terus yang udah kita pelajari apa teman-teman? Apa aja tadi? Da'a ya. Hada. Itu semua fi'il naqis. Maka nanti tatkala diubah ke dalam bentuk isim makan ataupun isim zaman, maka mengikuti pola maf'alun, mengikuti wazan maf'alun. Kemudian yang kedua yang mengikuti wazan maf'alun adalah idza kana al-fi'lu mudhari'uhu maftuhul ain au madmumuha. Nah, apabila fi'il mudhari'nya itu adalah apabila fi'il mudhari'nya di ain fi'ilnya itu berharokat fathah atau berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Contohnya laiba yal'abu. Perhatikan di kata yal'abu. Yal'abu ini ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya itu berharokat fathah. Maka nanti ketika dia dibentuk ke dalam isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'alun. Makanya di sini mal'ab. Mal'ab kan lapangan ya. Kalau secara kalau secara bahasa mal'ab itu adalah tempat permainan. Dari kata la'iba, itu kan bisa bermakna tempat permainan atau juga bisa waktu bermain. Nah nanti dibedakannya tergantung siakul kalam ya, tergantung konteks kalimatnya. Makanya nanti harus dipahami konteks kalimatnya sehingga kita bisa membedakan. Oh ini masuknya ke isim zaman nih. Oh ini masuknya ke isim makan. Kata bayak tubuh maktab. Kata maktab berasal dari kata bayak tubuh. Nah, maka ketika diubah ke dalam bentuk isim makan ataupun isim zaman harus mengikuti pola maf'alun. Mengapa? Karena kata-kata bayak tubuh di fi'il mudhari'nya itu berharokat dhammah. Makanya harus mengikuti wazan maf'alun. Jangan kita katakan maktibun. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kata maktab
berasal dari kata kataba yaktubu, sehingga harus ikut pola maf'alun tatkala dia ingin diubah ke dalam bentuk isim zaman atau isim makan. Ta'ima yat'amu. Ta'ima yat'amu. Nah, ta'ima yat'amu. Mat'am. 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 Apa mana mat'am? Restoran. Restoran atau tempat makan. Makanya di sini kata mat'am berarti tempat untuk makan atau waktu untuk makan. Dakhala yadkhulu madkhal. Madkhal. Oke, laja'a yalja'u malja'un. Tafa yatufu matafun. Nah, asalnya adalah matwafun, namun untuk ajwaf, teman-teman, ajwaf berarti fiil ajwaf itu ain fiilnya adalah alif. Maka nanti ketika diubah ke dalam bentuk isim makan menjadi matafun. Menjadi matafun. Yang asalnya matwafun diubah menjadi matafun. Farra ini apa? Qarra ya. Qarra yaqarru maqarrun. Asalnya makrarun. Asalnya makrarun. Nah, adapun untuk mudha'af maka nanti itu di dua huruf terakhir digabungkan ya. Makanya nanti tinggal teman-teman berikan apa? Huruf tasydid saja. Misalkan kata madda berarti ketika diubah ke dalam apa? Ke dalam isim zaman ataupun isim makan, nanti di akhirannya teman-teman tasydidkan. Contohnya madda yamudu maddan. Madun mamdudun. Mamadun berarti ya. Untuk madda mamadun. Untuk qarra makarrun. Untuk marra mamarrun. Mamarrun. Oke, asalnya mamrarun. Mamrarun. Lalu dimudha'afkan sehingga menjadi mamarrun. Dan huruf mimnya asalnya bersukun, kemudian diubah menjadi berharokat fathah sehingga menjadi mamarun. Insya Allah nanti akan saya tampilkan ya teman-teman untuk supaya bisa memudahkan buat teman-teman untuk menghafal tasrifannya. Nanti insya Allah akan ditampilkan dari wazan-wazan ini. Kemudian kalau tadi yang berwazan maf'alun, sekarang yang berwazan maf'ilun. Wa yusagani ala wazni maf'ilun fil halataini al-atiyataini. Yang pertama, ini dalam dua keadaan. Yang pertama, idza kana fi'lu sahih al-akhir mudhari'uhu maksurul ain. Contohnya, nazala yanzilu manzil. Manzil. Nah, nazala yanzilu manzilun. Nah, mengikuti pola maf'ilun. Huruf pertama diberikan huruf mim berharokat fathah. Kemudian huruf pertama berharokat sukun. Ini sama juga ya teman-teman. Tinggal lihat di fi'il mudhari'nya. Insya Allah lebih mudah. Yanzilu, huruf ya-nya dihapus, lalu diganti dengan mim yang berharokat fathah. Asalnya yanzilu menjadi manzilun. Yanzilu menjadi manzilun. Oke, yang maf'alun juga sama ya. Ta'ima yat'amu. Tinggal dihapus huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang berharokat fathah menjadi mat'amun. Mat'amun. Tetapi untuk fa'ala yaf'ulu maka di ain fi'ilnya dhammahnya itu diubah menjadi harokat fathah. Asalnya yaktubu menjadi yaktabu. Lalu huruf mudhara'ahnya dihapus dan diganti dengan huruf mim sehingga menjadi maktabun. Oke, kembali lagi ke sini. Yanzilu manzilun. Yabitu mabitun.
Yabitu mabitun. Sorofa yasrifu masrifun. Masrifun. Sofa yasifu masifun. Masifun. Nah, nanti silahkan tinggal dihapus saja huruf mudharaahnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apabila fiilnya berupa sahih akhir dan ketika mudhari'nya adalah dengan kasrah pada huruf ain fiilnya. Kemudian yang kedua, apabila fiilnya berupa mu'tal. Apabila fiilnya berupa mu'tal. Mu'tal misal. Berarti kalau mu'tal misal itu di fa'fiil ya. Contohnya wa'ada ya'idu. Mau'id. Waqafa yaqifu mauqif. Waqafa yaqifu mauqif. Oke, jadi yang kedua yang mengikuti wazan maf'ilun apabila fi'ilnya ataupun fa fi'ilnya berupa huruf illah. Contohnya wa'ada. Maka kata wa'ada ini lalu ketika fi'il mudhari'nya ya'idu harus mengikuti pola ataupun wazan maf'ilun. Tetapi ada hal yang berbeda teman-teman di sini. Kita lihat ketika fi'il mudhari'nya ya'idu, huruf wawunya dihapus, huruf fa fi'ilnya dihapus, tapi tatkala ia diubah ke dalam bentuk isim zaman ataupun isim makan, huruf wawunya itu kembali muncul. Sehingga di sini tidak kita katakan ma'idun, tetapi mau'idun. Mau'idun, dimunculkan kembali. Waqafa, yakifu. Huruf wawunya hilang di fi'il mudhari'nya. Tetapi tatkala dibentuk ke dalam bentuk isim zaman ataupun isim makan, maka huruf aslinya, huruf wawunya itu kembali dimunculkan. Asalnya yakifu diubah ke isim zaman atau isim makan sehingga menjadi mauqifun. Menjadi mauqifun. Oke, namun ini teman-teman ada juga yang bersifatnya simai. Ya, tidak selalu mengikuti kaidah yang telah disampaikan barusan. Contohnya sajada yasjudu. Kata sajada yasjudu ketika ingin diubah ke dalam bentuk isim makan atau isim zaman, maka tidak mengikuti kaidah yang ini. Kalau mengikuti kaidah ini harusnya masjudun. Harusnya masjudun. Tetapi yang kita kenal tempat bersujud itu di mana, teman-teman? Masjid ya, masjidun. Kalau di kaidah tadi, apabila sajada yasjudu kan ya, apabila fiil mudhari'nya di ain fiilnya berharakat dhammah, maka mengikuti wazan maf'alun. Kenapa enggak masjadun? Nah, itu simai. Jadi kita harus mengetahui kosakata yang diterapkan oleh orang-orang Arab. Walaupun kata sajada yasjudu harusnya masjadun kalau mengikuti kaidah, tetapi malah menjadi masjidun karena emang yang dipakainya seperti itu. Contoh lagi. Oh iya, dan terkadang isim zaman ataupun isim makan ini ditambahi oleh tak marbutoh di akhirnya. Contohnya madrasatun. Madrasah tempat belajar. Dari kata darosa. Darosa yadrusu darsan. Darisun madrusun. Udrus la tadrus. Kalau mengikuti kaidah harusnya madrasun. Madrasun. Tetapi lagi-lagi karena ini simai, jadi ditambah tak marbutoh di akhirnya sehingga menjadi madrasatun. Menjadi madrasatun. Oke, itulah yang berkaitan dengan isim zaman dan juga
isi makan. Adapun penjelasan lebih lanjutnya insya Allah akan ada di kitab. Oleh karena itu kita sekarang langsung masuk ke dalam kitab. Oke, seperti itu ya teman-teman tentang kaidahnya. Di sini insya Allah kita akan praktekkan bersama-sama. Oke, al-musyrif. Tafadhali anta qra'ya ka Rahil. Yang kedua Ka Farida, yang ketiga Kak Rika, yang keempat Kak Saudah, dan yang kelima Kak Asri. Nah, silahkan untuk dibaca dan diterjemahkan semampunya. Kak Rahil. Atau mungkin langsung ke Kak Farida saja, silahkan. Al-musyrif ba'da tahiyyati. Ba'da tahiyyati. Antumul mustarikuna fi rihlatil haji. Al-musyrif. Mana musyrif? Musyrif pembimbing. Nah, pembimbing. Ba'da tahiyyati setelah salam. Tahiyah ya. Setelah tahiyah itu bisa ucapan salam atau juga penyambutan. Boleh. Tahiyah berarti ya salam, di sini salam ya. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Antumul mustarikuna fi rihlatil hajj. Apakah kalian adalah para peserta di dalam Para peserta apakah kalian adalah para peserta di dalam berhaji? Ya, rihlah, mana rihlah? Atau di dalam rihlah haji, perjalanan haji? Ya, betul, dalam perjalanan haji. Naam. Oke, langsung. Yang kedua siapa? Yang ketiga tadi siapa? Ana Ustaz. Ya. Ya. Ya, ya'idukum yunadihim thumma yaqul ya'udduhum wa yunadihim thumma yaqul antumul ana kamaniyata asyara. Aina Hamidun wa Abdul Hadi. Bukan Abdul Hadi Ustaz ya. Oh, Abdul Hadi. Itu alif lam, bukan tanda mansub. Iya, idukum yunadihim. Ya Adda ya'uddu, mamana adda ya'uddu? memanggil. Adda ya'uddu, ya'udduhum. Ya'udduhum, apa Ustaz ya? Ada ya'uddu. Kalau domir munfasil bersanding dengan fi'il, maka ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ulun bih. Berarti di sini ada fa'il. Berarti mustatir nih, tersembunyi. Kira-kira kembalinya kepada siapa? Musyrif. Ada ya untuk artinya menghitung. Berarti gimana? Pembimbing sedang menghitung mereka. Dan memanggil mereka. Dan memanggil dihim berarti memanggil. Kemudian memanggil. Kemudian mengatakan. Dan kemudian mengatakan kalian sekarang ada 18. Ada 18. Di mana Hamid dan Abdul Hadi? Di mana Hamid dan Abdul Hadi? Nah, di mana Hamid dan Abdul Hadi? Nah.
Man ba'daha? Hamidun mat'am. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ila masrif. Ilal masrif, na'am. Sayatiyani ba'da 10 daqaiqa insyaallah. Hamid berada di ruang Hamid di Al-Mat'am. Kak Saudah? Mat'am, mana mat'am? Restoran. Tempat makan. Restoran. Ya, dilanjut Kak Saudah. Sinyalnya kali ya. Oh iya. Oke, langsung Hamid ada di restoran. Adapun Abdul Hadi, dia telah pergi ke Al-Masrif. Mana Masrif? Oh, Bank. Nah, ke bank. Nah, saya Tiani, mereka berdua akan datang ba'da 10 daqaiqa insyaallah. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ah, kenapa daqaiqa? Kenapa enggak ba'da 10 daqaiqi? kan ini apa? Majrurnya dengan fathah bukan? Ah, iya, kenapa? Ghairu munsharif. Wirul musarifnya dengan hal apa? jamak. Sigoh Juga muntahal jumu. muntahal jumu. Nah, ba'da haman. Karena Ustaz, Ya. amusta'iduna antum, apakah kalian sudah siap? Karahil. Hasan Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Farida. Kak Mata Farida. baru insya Allah. Kapan bersafar insya Allah? Fisa'ati tsalitsati biiznillah. Dalam dan tiga apa nih? Fisa'ati sa'ah jam. Dalam 1 jam. Ustaz ya? Tsalitsah 13 jam. Apa nih? Tsalitsah itu 3. Fisa'ati jam 3 maksudnya. Ya Ustaz ya? Ada jam 3. Ya. Jam 3. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Aina naltaqi? Di mana berkumpul? Di mana kita ya bertemu? Terus? Naltaki fi mauqifis sayyarati bil jami'ati. Kita bertemu di mauqif parkiran Kak Ustaz. Iya, parkiran. Kita bertemu di parkiran mobil-mobil di kampus. Yajibu antakunu gunaka qabla mau'idis safari binisfi sa'atin. Kalian wajib di sana, kalian wajib berada di sana sebelum waktu safar setengah jam sebelum waktu safar. Iya. Hatu haqaibakum. Berikan tas-tas kalian. Wadu'uha fisayaratil waqifati amama madakholil mahja'i. Dan letakkan tas-tasnya di mobil
yang berada di depan pintu masuk asrama. Hatu, mana hati? Hatu. Eh, Berikan tas satu, kalian. berikan tas-tas kalian. Dan Wadu'uha, letakkanlah. dan letakkanlah tas-tasnya ini. Maksud letakkan ia di mobil yang berada di depan pintu masuk asrama. Ya. Lamma ya'ti zumala unasakinuna fil mahja'is tsani. Teman-teman kita yang tinggal di asrama kedua belum datang. Naam. Ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitaril qadim. Mereka akan mereka akan menyusul kita inda Indah bimana di sini? Di stasiun kereta api yang lama. Kamhum, berapa mereka? Asyarah. Mereka bersepuluh. ada 10, naam. Nahnu kasri. Nahnu dahibuna fil yaumi sabi. Kita berangkat pada hari ke-7. Akhsha ayakuna zihamu syadidan fil matofi wal mas'a. Saya takut saya takut ramai. Saya takut berdesakan gitu ya, Ustaz. Saya khawatir ya menjadi berdesakan, aziham, ramai atau bisa juga macet. Saya khawatir menjadi sangat berdesakan di matof. Mana matof? Di tempat tawaf Ya, dan tempat sa'i. ya, naam, dan tempat sa'i. La takhaf, Allahul muyassir. Ana dhahibun ila maktabi. La tansau anna maw'idana as-sa'atu tsaniyatu wan nisfu fi mawqifi sayyarati insyaallah. Jangan takut. Semoga Allah memudahkan Allah yang memberikan kemudahan. Allah yang memberikan kemudahan. Saya pergi dulu ke kantor. Jangan lupa kita janji untuk bertemu pada pukul 2:30 di halte bis insyaallah. Ya. Mauqif itu bisa nanti ke parkir, bisa juga halte. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Kalau di sini karena konteksnya lagi di mana? Di jamiah tadi ya. Coba lihat lagi. Mana ya? Tapi fi mauqifi sayyarat itu, Ustaz. Ada nggak? Ada kata bil jamiah nggak? Ada, Ustaz. Nggak ada ya? Ada yang mana? Al-Taqi. Bawahnya lagi. Halaman berapa? Ini Ustaz. Ini. Al-Taqif. Al-Taqi fi mauqifis sayyarat bil jami'ah. Nah, karena di sini fi mauqifis sayyarat bil jami'ah, maka maknanya ke parkiran. Mauqif itu halte ya. Tapi kalau dari secara bahasa, mauqif berasal dari kata waqafa. Mana waqafa? Berhenti. Berhenti, ya. Waqafa yaqifu. Mauqif tempat berhenti.
Nah, halte juga kan tempat berhenti ya. Kita lagi mau naik busway ke halte. Nah, tempat berhenti tuh di situ. Bisa juga ke parkiran. Parkiran juga sama tempat berhenti. Jadi nanti lihat di siyakul kalamnya. Kalau misalkan ada pengkhususan di sini tersirat bil jamiah, berarti yang memungkinkan untuk diterjemahkan adalah parkiran. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan baca bersama-sama teman-teman. Saya dulu lalu teman-teman ikutin. Ba'da tahiyyah antumul mushtarikuna fi rihlatil hajj. Ba'da tahiyah antum mustarikuna fi rihlatil hajj. Naam. 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 Ya'udduhum wa yunadihim. Thumma yaqul antumul ana 18. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Ya'udduhum wa yunadihim. Thumma yaqul antumul ana Samaniyata asyara. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Hamid fil mat'am. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ilal masrif. Sayatiyani ba'da 10 daqa'iqa insyaallah. Hamidun fil mat'am. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ila masrif. Sayatina ba'da 10 daqa'iqa insyaallah. Amusta'idduna antum? Musta'iduna antum? Insyaallah. Insyaallah. Mata safaru insyaallah? Mata safaru insyaallah? Fisati thalithati biiznillah. Sa'ati tsalitsati biiznillah. Aina naltaqi? Aina naltaqi? Naltaqi fi mawqifis sayyarati bil jami'ah. Yajibu an takunu hunaka qabla maw'idis safari binisfi sa'atin. Hatu haqaibakum wada'uha fis sayyaratil waqifati amama madkhalil mahja. Naltaqi fi mawqifis sayyarati bil jami'ah. Yajibu an takunu hunaka qabla maw'idis safari binasfi sa'atin. Hatu haqaibakum Qabakum wadu'uha fis sayyaratil waqifati amama madkhalil mahja. Lamma ya'ti zumala'una sakinuna fil mahja'i tsani. Lamma ya'ti zumala'una sakinuna fil mahja'i tsani. Ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitaril qadim. Ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitaril qadim. Kamhum? Hum 10. Hum 10. Nahnu dhahibuna fil yawmis sabi'. Akhsha an yakuna ziham shadidan fil mataf wal mas'a. Nahnu dhahibuna fil yawmis sabi'. Akhsha an yakuna ziham shadidan fil matafi wal mas'a. La takhaf, Allahul muyassir. Ana dhahibun ila maktabi. La tansaw anna maw'idana as-sa'atu thaniyah wan nisf fi mawqifis sayyarati insyaallah. La takhaf, Allahul muyassir. Ana dhahibun ila maktabi. La tansaw anna maw'idana as-sa'atu thaniyatu wa nisf fi mawqifis sayyarati insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Ba'da tahiyyah, at-tahiyyah ucapan salam ya teman-teman. Bisa juga penghormatan.
ataupun ucapan sambutan. Ahlan wa sahlan wa marhaban atau assalamualaikum, tahiyyah. Antumul mushtarikuna fi rihlatil hajj. Apakah kalian mushtarikuna fi rihlatil hajj? Ishtaraka yashtariku, ishtirak, mushtarik. Berarti ini isim fa'il. Apakah kalian para peserta? Para peserta dalam rihlatil hajj, dalam perjalanan haji, dalam perjalanan haji. Rihlah itu terkadang digunakan untuk sesuatu hiburan ya. Kita ingin ke pantai disebutnya rihlah. Adapun sesuatu yang resmi itu biasanya menggunakan kata safar. Namun di sini kata rihlah juga bisa ya, yang berarti safar. Tetapi yang biasa digunakan misalkan kita ingin ke pantai, itu biasanya menggunakan kata rihlah. Gitu kan, berbeda ketika perjalanannya itu resmi. Misalkan saya ingin ke ke Jakarta gitu kan, untuk menghadiri suatu acara. Biasanya menggunakan kata safar. Tapi itu tidak mesti ya, karena baik safar maupun rihlah bisa digunakan keduanya untuk suatu perjalanan. Naam. Ya'udduhum wa yunadihim thumma yaqul antumul ana 18. Aina Hamid wa Abdul Hadi? Ya'udduhum. Ya'udduhum. Musyrif menghitung mereka. Musrif menghitung mereka. Kalau dhamir munfasil bersambungnya dengan fi'il, maka nanti itu akan menjadi apa? Menjadi maf'ulun bih. Ya, berbeda dengan dhamir yang muttasil, teman-teman. Maka maaf sebentar. Ya'udduhum wa yunadihim. Ini dhamir munfasil atau muttasil? Ya'udduhum, munfasil atau muttasil? Muttasil ya, muttasil. Kalau dhamir muttasil, ya'udduka, ya'udduki, ya'uddukum. Nah, itu kan untuk mukhatab ya. Kalau ini untuk gaib, ya'udduha, ya'udduhu, ya'udduha, ya'udduhum, ya'udduhuma. Ketika fi'il kemudian kata setelahnya dhamir muttasil, maka itu menjadi maf'ulun bihi. Ini ya'uddu fa'ilnya kembalinya kemana? Ke al-musyrif. Jadi al-musyrif ini menghitung. Musyrif menghitung mereka dan memanggil mereka. Nah, dan yunadi maknanya adalah memanggil. Kemudian musyrif mengatakan antumul an 18. Kalian sekarang ada 18. 18. Kenapa di sini 8? Enggak 8. Yo, kenapa? Kan memang harus mansub ya. Ya, harus mansub. Untuk bilangan 11 sampai 19 harus mansub. Sama niat asyar. Ada 18. Kenapa di sini samaniyah? Enggak samani. Enggak samani asyarah. Karena muzakkar. Ya, karena ma'dudnya mudzakkar. Maknanya kemana? Ke al-mushtarikun. Al-mushtarikun di sini kan berarti mudzakkar semuanya. Makanya di sini bukan samani asyarah, tapi samaniyat asyar. Mengapa? Karena ma'dudnya al-mushtarikun itu mudzakkar, sehingga di sini adadnya untuk bilangan satuannya menggunakan muannats. Samaniyat asyar. Aina Hamid wa Abdul Hadi? Al-Hadi
Fi'il apa ini? Maaf, isim apa ini teman-teman? Dari sigohnya. Al-hadi. Isim manqus. Dari sigoh, bentuk kata. Sigoh ini berarti isim fa'il. Fa'il. Ya, isim fa'il. Fi'ilnya apa? Hadayah. Nah, hadayahdi. Hadayahdi. Al-hadi berarti orang yang berarti yang memberi petunjuk. Nah, Abdul Hadi berarti di sini maksudnya Abdullah ya. Al-Hadi. Abdullah. Wa Abdul Hadi. Al-Hadi di sini berarti Allah Subhanahu wa taala. Dan hambanya Allah. Abdul Hadi. Hamid fil mat'am. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ilal masrif. Adapun Abdul Hadi maka ia telah pergi ke al-masrif. Al-masrif ini dari kata sorofa. Sorofa apa kira-kira teman-teman? Sorofa yasrifu. Yasrifu, pasti ya, dari kata sorofa yasrifu. Mengapa? Lihat saja di isi makannya. Huruf ro-nya berharokat kasrah. Pasti kata sorofa ketika fi'il mudhari'nya menjadi yasrifu. Mengapa? Karena yang mengikuti wazan maf'ilun itu ketika fi'il mudhari'nya harus berharokat kasrah ain fi'ilnya. Yasrifu. Jadi nggak mungkin kalau yasrafu. Pasti yasrifu. Sayatiani ba'da asyri daqa'iqa insyaallah. Sayatiani ba'da asyri daqa'iqa insyaallah. Mereka berdua, yakni Hamid dan Abdul Hadi, akan datang 10 menit lagi insyaallah. Nah, di sini kata daqa'iqa dia tanda majrurnya dengan apa? Dengan fathah karena termasuk ke dalam al-ism alladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, kata daqaiq ini termasuk ke dalam sigoh muntahal jumu. Tetapi ini berlaku tatkala tidak ada alif lam atau dalam keadaan nakirah. Kalau dalam keadaan ma'rifah ada alif lamnya, maka kata ad-daqaiq ini tidak berlaku ya, tanda fathah tanda majrurnya dengan fathah, tetapi dikembalikan lagi menjadi tandanya dengan kasroh. Misalkan saya mengatakan fil masajidi. Fil masajidi. Tidak saya katakan fil masajida, tetapi fil masajidi. Mengapa? Karena dalam keadaan karena kata al masajid di sini dari sisi nau'nya, dari sisi jenisnya dia isim ma'rifah. Dia isim ma'rifah. Maaf, bukan jenis ya, ta'yin. Kejelasan. Isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Tetapi kalau saya mengatakan fi masajid, maka harus saya katakan fi masajida, bukan fi masajidi. Kenapa? Karena masajid di sini dalam keadaan nakirah, sehingga harus berharakat fathah sebagai tanda mansub majrurnya. Sama ya, daqaiq di sini tanda mansubnya dengan fathah karena dalam keadaan nakirah. Mansub lagi apa? Majrur. Tetapi kalau di sini ada al, maka menjadi ad-daqaiqi. Oke, amusta'iduna antum? Amusta'iduna antum asalnya antum musta'idun. Nah, boleh dibalik ya dalam bentuk pertanyaan. Mubtada khabar itu bisa dibalik sehingga mubtada di sini antum, mubtada muakhar, musta'idun khabar muqaddam. Insyaallah. Mata saf ya. Musta'idun dari mana asalnya? Ista'adda yasta'iddu. Berarti musta'idun itu apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Ya. Isim fa'il itu lebih mudahnya huruf sebelum terakhirnya untuk yang selain sulasi mujarad ya. Untuk yang selain sulasi mujarad, isim fa'il pasti deh teman-teman harokat sebelum huruf terakhirnya berharokat kasrah.
Akrama yukrimu ikraman. Mukrim. Mukrim. Nah, udah kita hafalkan wazan af'ala. Contoh lagi. Ahsana yuhsinu ihsanan. Muhsin. Muhsinun. Kalau misalkan kita dapati wazan seperti itu, ya, muhsin, muf'il, mukrim, huruf sebelumnya berharokat kasrah, pasti itu isim fa'il. Musta'iduna. Musta'iduna ini ditambah waw nun karena menunjukkan jamak, ya, atau lebih dari 2. Karena makanya di sini antum musta'idun atau amusta'iduna antum, karena mubtadanya berupa menunjukkan jamak gitu kan, antum. Makanya khobarnya pun harus sama dengan mubtadanya. Makanya di sini menggunakan jamak mudzakkar salim. Musta'iduna antum insyaallah. Mata safaru insyaallah fi sa'ati tsalitsati biiznillah. Fi sa'ah ats-tsalitsah biiznillah. Nah, kalau adad disandingkan dengan kata as-sa'ah, yang dimana adadnya di sini dalam bentuk adad tartibi, maka ini menunjukkan waktu jam pada jam 3. Pada jam 3. Oke, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aina naltaqi? Aina naltaqi? Di mana kita akan berjumpa ataupun akan bertemu? Naltaqi fi mauqifis sayyarati bil jami'ah. Bi huna bi makna fi. Kita berjumpa di parkiran mobil di kampus. Kalian harus ada di sana qabla mau'idis safar. Sebelum mau'id, waktu sebelum waktu keberangkatan perjalanan. Sebelum waktu perjalanan atau waktu keberangkatan. Nah, kata mau'id teman-teman berasal dari kata wa'ada. Wa'ada ya'idu. Mau'id. Nah, mau'id berarti ini masuknya ke isim apa teman-teman? Dari sigoh. Misal. Mu'tal misal dia isim maf'ul. Enggak, sigoh. Kalau sigoh berarti terkait isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Zaman. Isim zaman. Isim zaman, ya. Nah, kenapa kita bisa menentukan ini isim zaman, bukan isim makan? Karena kan isim zaman sama isim makan sama ya, wazannya seperti itu juga. Lihat siyakul kalamnya, konteks kalimatnya. Di sini ada kata nisfi sa'ah yang menunjukkan waktu. Berarti di sini mau'id, di sini kita artikan waktu waktu apa ya kira-kira? Pokoknya mau'id itu waktu yang telah disepakati, waktu perjanjian, waktu yang telah ditentukan. Kalian harus berada sebelum setengah jam sebelum waktu perjalanan. Tetapi waktu di sini bukan bermakna waktu jam ya. Waktu jam 1, jam 2, jam 3 bukan, tapi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan. Oke. Mau'id. Nah, di sini kita tetapkan atau diterjemahkan waktu perjalanan, ya. Waktu perjalanan, waktu yang telah disepakati untuk perjalanan, karena kita melihat konteks kalimat di sini ada keterangan waktu, yaitu nisfi sa'ah, setengah jam. Setengah jam. Makanya mau'id di sini kita terjemahkan waktu. Tetapi kalau konteks kalimatnya berupa keterangan tempat, maka nanti kata mau'id ini jangan diterjemahkan waktu, tapi tempat. Tapi tempat. Insya Allah nanti akan ada contohnya.
Hatu haqaibakum. Letakkanlah tas-tas kalian, berikanlah tas-tas kalian, wada'uha fi sayyaratil waqifah amama madkhalil mahja. Dan letakkanlah di mobil al-waqifah, yang berhenti di depan madkhal, dari kata dakhala. Kira-kira teman-teman ini isim zaman atau isim makan? Isim makan. Isim makan. Oke, kita bisa memprediksi itu isim makan dari mana kira-kira? Karena ada mahja. Amama madkhalil mahja. Selain itu? Amama ini mungkin. Amama, ya betul. Amama kan dzaraf zaman ya. Maaf, dzaraf makan. Di depan. Maka ini bisa dipastikan madkhal di sini isim zaman, isim makan ya. Menunjukkan keterangan tempat, bukan isim zaman. Di depan tempat masuk asrama. Ataupun di depan pintu masuk asrama. Lamma ya'ti zumala'una as-sakinuna fil mahja'i tsani. Lamma ya'ti. Kenapa enggak ya'ti? Ata ya'ti. Kok ya-nya dibuang? Majzum. Majzum dengan apa? Hapus huruf belakang. Menghapus huruf ilat. Ya, enggak. Majzumnya dengan apa? Sebab Lama. majzumnya lama. Nah, tanda majzumnya dengan dihapusnya huruf illah. Ya'ti, asalnya ya'ti, lalu dihapus huruf illahnya sehingga menjadi ya'ti. Lamma ya'ti zumala'una as-sakinuna fil mahja'i tsani. Teman-teman kami yang tinggal di asrama yang kedua itu belum datang. Zumala'una as-sakinuna. As-sakinuna. Coba Kak Farida, kira-kira as-sakinuna di sini dia jadi apa? Jadi apa ya? Kedudukannya jadi apa? Belum datang teman-teman kami yang tinggal. Keterangan ini mah, Ustadz. As-sakinun. Kak Asri, jadi apa ini? Naat untuk? Zumala'u. Untuk zumala. Naat ya. Kok bisa ya Ustadz? Karena lihat zumala itu jamak. Zumala jamak. Maka ketika kita ingin memberi naat, naatnya pun harus jamak juga. Asalnya as-sakin, kemudian menjadi as-sakinuna untuk menunjukkan as-sakinuna jamak. Naat kan biasanya sifat ya Ustadz. Ini sakin itu tinggal bukan? Masih ingat kata-kata yang bisa menjadi naat apa saja? Iya lupa Ustadz, banyak itu. Ada 9. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha bismil fa'il, sigoh mubalaghah, ini belum dipelajari, isim tafdil, isim mansub ya, yang ada ya nisbah bukan mansub i'rab. Terus apa lagi? Isim mausul, isim isyarah, satu lagi apa ya? Saya lupa. Intinya isim fa'il termasuk kata yang bisa menjadi naat. Di sini kan isim fa'il as-sakin. Bisa menjadi naat. Zumala'una sakinuna fil mahja'i tsani. Teman-teman kami yang tinggal di asrama yang kedua itu belum datang.
Hanya saja di sini man'utnya mudhof ilaih ya teman-teman. Zumalauna. Zumalauna. Tapi ini tidak mengapa. Yang terpenting antara naat dan man'ut harus berkesesuaian antara jenisnya, adadnya, lalu i'rabnya, kemudian yang terakhir bilangannya. Adad udah tadi ya, bilangan. Satu lagi apa? Jenis, adad, kemudian I'rab. 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 Nakirah ma'rifahnya. Nakirah ma'rifah, ya betul. Dari segi ta'yinnya, nakirah ma'rifahnya. Di sini kan as-sakinun. As-sakinun. Kenapa ini ma'rifah? Karena kata zumala ini diidhofahkan ke isim ma'rifah. Isim domir kan isim ma'rifah ya. Makanya kata zumala ini menjadi ma'rifah juga. Karena al-mudhof al-mudhof ilal ma'rifah. Karena diidhofahkan ke isim ma'rifah sehingga menjadi ma'rifah. Makanya di sini menggunakan al, diawali al untuk menunjukkan kata as-sakinun di sini ma'rifah. Fil mahja'i tsani, di asrama yang kedua. Ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitaril qadim. Ulaika. Ulaika jama' dari apa, teman-teman? Dzalika. Kalau musannanya apa? Dzalika. Zaka ya Ustaz. Apa? Zaka bukan? Zaka. Zaka. Bukan ya? Karahil. Musannanya apa? Zalikum apa? Zalikum. Zalikum. Kasri. Zanika. Zanika. Ya, betul. Zanika. Dihafalkan lagi ya, teman-teman. Apa? Untuk zalika menjadi zanika, lalu jamaknya ulaika. Kalau untuk muannasnya tilka, tanika, ulaika. Untuk hadza, hadzani, haula. Hadhihi, hatani, haula. Oke, itu terkait isim isyarah. Lahiqa yalhaqu. Nah, lahiqa yalhaqu ini termasuk al-af'al al-muta'addiyah bil huruf. Fi'il-fi'il yang membutuhkan terhadap huruf. Lahiqa yalhaqu, temannya bi. Temannya bi. Makanya di sini sayalhaqu nabina, mereka akan menyusul kami. Jadi tidak diartikan dengan kami ya, tetapi menyusul kami gitu kan. Karena lahiqa yalhaqu pasangannya dengan bi. Nah, ini sering disampaikan untuk al-af'al al-muta'addiyah bil huruf, fi'il-fi'il yang membutuhkan terhadap huruf, teman-teman usahakan untuk ditulis secara terpisah. Karena ini agak cukup sulit ya. Karena maknanya bisa berbeda-beda sebagaimana yang pernah disampaikan. Rogiba fi rogibaan, dhahaba ila dhahaba bi, itu berbeda maknanya. Oleh karena itu ini harus dicatat di buku yang berbeda. Untuk saat ini saya juga masih belum jumpai untuk bukunya ya, buku-buku khusus untuk fiil-fiil yang membutuhkan terhadap huruf yang dijualan di online. Ini penting juga untuk bisa untuk bisa membedakan suatu makna. Inda mahattatil qitaril qadim, di
Inda di sini bermakna di mahattatil qitaril qadim. Mahattah, mana mahattah? Stasiun. Stasiun. Hatta yahuttu, asalnya berasal dari kata hatta yahuttu. Mana hatta yahuttu? Coba, kira-kira apa yang sesuai dengan stasiun, teman-teman? Dari kata hatta yahuttu. Apa nih kira-kira yang lebih cocok? Ini kok bisa-bisa jadi stasiun? Kira-kira apa yang cocok? Ada jalurnya ya, Ustaz? Hah? Ada jalurnya. Jalurnya gimana? Enggak, mahattah kan nanti menjadi ini ya. Apa? Menjadi isi makan. Nah, kira-kira hatta yahuttu itu artinya apa? Menurunkan. Hmm? Menurunkan. Ya, bisa bermakna nazala, menurunkan. Dengan stasiun kira-kira ada apa? Ada keterkaitannya? Oh, Menurut pusat perhatian jadinya, Ustaz ya. Hah? Pusat perhatian. Ada pengumumannya itu. Ada pengumuman. Oke, yang lain? Kalau di stasiun, Ada ketika ada kereta nih teman-teman, ada Iya. kereta lalu berhenti di stasiun, kira-kira akan pergi lagi lah Kak? Iya, Ustaz. Nah, berarti apa tuh? istirahat. Hah? Tempat istirahat gitu. Iya. Jadi hatta yahutu itu ini apa? Menghinggapi. Oh, Singgah sebentar lalu berjalan kembali. Makanya di sini bisa berkaitan juga ya dari kata hatta yahutu menjadi mahattah. Kamhum, berapa mereka? Hum asyarah. Mereka ada 10. Nahnu dhahibuna fil yaumis sabi'. Nahnu dhahibuna fil yaumis sabi'. Nah, bisa kita mengatakan dengan menggunakan fi'il isim fa'il, bisa juga dengan fi'il. Kalau pakai fi'il berarti nahnu nadhhabu fil yaumis sabi'. Nahnu nadhhabu fil yaumis sabi'. Oke, atau kalau mau pakai isim fa'il menjadi nahnu dhahibun. Nahnu dhahibuna fil yaumis sabi'. Akhsha ay yakuna zihamu syadidan fil matafi wal mas'a. Aku khawatir nanti aku khawatir menjadi ramai, menjadi sangat ramai, menjadi sangat macet ataupun menjadi sangat berdesak-desakan di tempat tawaf dan juga di tempat sa'i. La takhaf. Jangan khawatir. La takhaf wa la tahzan yang terkenal ya. Allahul muyassir. Allah yang memudahkan. Allah al-muyassir. Dari kata yassara. Yassara yuyassiru taisiran. Muyassirun. Berarti ini isim fa'il. Allahul muyassar, al-muyassar. Nah, lihat. Di sini al-muyassar jadi apa, teman-teman? Kedudukannya? Allah yang memudahkan. Naat. Naat. Kalau ada kata yang, pasti naat. Biasanya ya. Iya. Tapi kan yang memudahkan juga isim fa'il. Hah? Kalau sekarang kita belajar isim fa'il itu ada yangnya, orang yang bagaimana, yang bagaimana gitu. Yang memudahkan seolah-olah kalau nggak ada Allahnya gitu, itu isim fa'il gitu menurut Ana. Gimana?
Kalau arti yang memudahkan itu biasanya arti dari sebuah isim fa'il yang memudahkan, yang membuat, yang mencela, yang begini itu. Hmm. Itu isim fa'il biasanya, Ustadz. Kalau Anda memahaminya seperti itu. Nah, kalau di sini yang kalau dilihat dari segi kedudukan, maka itu bisa menjadi naat, bisa menjadi naat. Tapi sigohnya dia apa? Sama. Naat. Nah, coba kita sedikit dulu kembali ke dars 9. Nah, ini dars 9 jilid 1. Isim-isim yang bisa menjadi yang bisa menjadi naat. Dulu juga udah dibahas, hanya saja tidak dibahas semuanya karena belum dipelajari, belum dipelajari semuanya. Ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah bismil fa'il, sighah mubalaghah, isim tafdil, isim adad, isim mansub, isim isyarah, isim mausul. Ini semua bisa menjadi naat kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Dari segi jenisnya harus sama gitu kan, dari segi adadnya harus sama, dari segi ta'yinnya harus sama, kemudian dari i'rabnya harus sama. Kalau itu semua terpenuhi, maka bisa kita katakan itu naat. Misalkan saya mengatakan al-qalamu kabirun. Al-qalamu kabirun. Kira-kira itu naat man'ut bukan? Al-qalamu. Nah, kabirun. Naat man'ut bukan ini? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa? Mana syarat yang tidak terpenuhi? Yang tidak ada lam. Ya, dari segi ta'yinnya, kejelasannya. Yang ini ma'rifah, yang ini nakirah. Tetapi kalau ini terpenuhi, kalau ini sama-sama ma'rifah, al-qalamul kabir. Kira-kira ini menjadi naat gak? Iya, menjadi Karena naat. terpenuhi semua syaratnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada isim fa'il, ada isim maf'ul, sifat musyabbahah bismil fa'il, dan juga isim-isim yang lainnya yang bisa menjadi naat, terpenuhi semua syarat menjadi naat, maka bisa kita pastikan bahwa itu adalah naat. Ana dzahibun ila maktabi. Saya pergi ke maktabi, ke kantorku. La tansau. Nah, teman-teman, ini berasal dari kata nasya yansa. Nasya yansa. Berarti dari segi jenisnya, itu jenis fi'il apa? Nasa yansa itu Nasya yansa. nakis. Nakis ya. Karena diakhiri oleh huruf illah di lam fi'ilnya. Ketika dibentuk ke dalam bentuk fi'il mudhari lalu ditambah dengan wawu jamaah, maka ya-nya itu dihilangkan menjadi la tansauna. La tansauna. Kalau la tansa, jangan lupa. La tansa, nah, jangan lupa. Itu hanya untuk mufrad. Kalau untuk jama, la tansau. La tansau. Oke, seperti itu ya. Itu kalau dalam fi'il amr. Kalau misalkan tidak ada lam amr, maka menjadi tansauna. Tansauna. Oke. La tansau anna mau'idana as-sa'atu ats-tsaniyah wan nisf fi mauqifis sayyarati insyaallah. Jangan lupa sesungguhnya mau'idana waktu perjanjian kita itu pada jam berapa? Ats-tsaniyah wan nisf setengah 2:30.
2:30 di mauqifis sayyarat, di apa? Parkiran mobil insya Allah. Oke, itu pelajaran yang keenam. Insya Allah nanti kita akan masuk ke tamarin, latihan. Ada berapa nih? Sedikit ya, ada 5. Alhamdulillah. Mungkin PR teman-teman, karena nanti hari Senin sepertinya saya izin dulu. Untuk Seninnya belum tahu ya, nanti bisa dikabari lagi apakah masuk atau tidak. Yang jelas sepekan ini sepertinya diliburkan dulu karena tengah menghadapi UAS. Jadi waktunya lebih banyak digunakan untuk murojaah pelajaran. Insya Allah nanti kita akan kembali bertemu di pekan mendatang. Kalau pekan mendatang hari Minggunya Lebaran juga ya. Satu hari setelah Lebaran berarti. Teman-teman kayaknya masih pada nyate ya. Oke, nanti untuk itu diinfokan lagi ya. Kira-kira setelah 1 hari setelah Lebaran masih pada sibuk gak ya? Maksudnya masih nyate, masih nggak kira-kira teman-teman? Berarti hari tasyrik ya Ustadz? Iya, di hari tasyriknya. Nggak apa-apa Ustadz. Kalau Ana sih nggak apa-apa. Oke, nanti diumumkan lagi ya. Kalau misalkan hari Senin, kita fixkan di hari Seninnya. Nah, Oke, jadi untuk Senin depan, Senin pekan depan belum tahu. Karena yang saya lihat di jadwal pelajaran, alhamdulillah di pertemuan pertama pelajarannya agak mudah. Tapi yang lainnya gitu kan, yang lumayan sulit. Makanya minta diliburkan dulu. Seperti itu. Jadi ini PR aja untuk nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyah. Ini yang berkaitan dengan materi yang tadi. Jadi teman-teman insya Allah mudah. Dan ma adadul mustarikin, ma di sini bermakna kam. Jadi maknanya adalah berapa jumlah para peserta yang pergi gitu kan, berhaji. Oke, mungkin itu aja untuk PR. Satu lagi, menghafal tasrif. Menghafal tasrif. Saya tampilkan dulu ya. Tasrifnya kalau yang udah kita hafalkan itu kan semuanya sahih salim ya, atau salim sahih. Udah selamat dari huruf illah dan juga selamat dari apa? Dari hamzah. Nah, kalau yang sekarang itu hamzahnya ada, kemudian apalagi mudhaafnya ada, huruf ilahnya ada juga. Nah, ini sambil menunggu pertemuan baru, silahkan teman-teman untuk menghafal tasrif ini. Maaf sebentar ya.
Nah, ini. Nanti akan saya kirimkan PDF-nya. Wajada yajidu wajidan. Wajidun mawjudun. Jid la tajid. Mujidun mujidun mijadun. Wujida yujadu. Ini al-misal. Untuk al-misal, wazan fa'ala yaf'ulunya tidak ada. Makanya tadi kriteria berwazan maf'ilun itu kan adalah fi'il mithal karena wazan fa'ala yaf'ulunya tidak ada. Nanti saya screenshotkan ya yang mana yang harus dihafal oleh teman-teman semua. Nanti akan diinfokan kembali di grup. Dan ini nanti insya Allah akan saya share juga PDF-nya supaya bisa dibaca dan dipelajari. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Dan teman-teman semoga tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Karena kewajiban kita adalah belajar. Adapun pemahaman, kita berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan pemahaman yang baik terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Bisa tidak bisa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting saat ini kita hanya bisa berdoa dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Semoga Allah mudahkan. Naktafi bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, wa iyyakum jami'an.